Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Huri dari kelompok 2. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 9. Pengertian penyelesaian sengketa taflis atau pailit. Kata pailit berasal dari bahasa Perancis faillite yang berarti kecemasan pembayaran. Dalam bahasa Belanda menggunakan istilah failliet. Sedang dalam hukum Anglo-Amerika, undang-undangnya dikenal dengan Bankructy Act. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pailit diartikan dengan bangkrut. Kepailitan adalah keadaan atau kondisi seorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya dalam hal utang-utang kepada si piutang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan yang penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan di debitur pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Penyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonan pembayaran umum. Pailit merupakan suatu keadaan yakni debitur tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya kepada para kreditor. Ketidakmampuan untuk membayar umumnya dikarenakan kesulitan keuangan atas usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur. Pihak debitur pailit baik yang telah ada maupun yang akan di kemudian hari. Selanjutnya, kewenangan keadilan agama dalam sengketa pailit, sengketa taflis atau pailit. Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses persidangan dan di pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa tanpa melalui persidangan, yaitu di luar pengadilan. Hal ini berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kemudian dalam ayat 2 dinyatakan bahwa dalam hal para pihak telah menjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Selanjutnya, proses pernyataan taflis atau pailit dalam pihak-pihak dalam pengurusan taflis atau pailit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, diatur mengenai pihak-pihak mana saja yang berwenang dalam mengajukan kepailitan. Selain itu, juga terdapat syarat-syarat dalam pengajuan perkara kepailitan. Pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan perkara kepailitan diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, yakni yang pertama dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah. Yang kedua, ketentuan seperti pada poin A tidak berlaku apabila dalam pernikahan itu tidak ada persatuan harta antara suami dan istri. Sedangkan syarat-syarat dalam pengajuan kepailitan diatur dalam pasal 2, yaitu yang pertama, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu
dapat ditagih dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan. Yang kedua, harus adanya utang berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Yang selanjutnya, akibat kepailitan. Akibat kepailitan dapat ditimbulkan oleh perusahaan atau badan usaha, karena pailit adalah akibat yuridis yang diberikan kepada debitor. Pailit dengan dasar undang-undang yang berlaku. Akibat-akibat tersebut memiliki dua model yang pemberlakuan kepada para kreditor. Diberlakukan kepadanya oleh undang-undang apabila undang-undang akibat-akibat yuridis tersebut dilakukan kepada debitor dengan dua model pemberlakuan. Yang pertama berlaku demi hukum dan berlaku secara rule of reason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.